Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah kajian subuh Masjid Baitul Mukmin yang saya hormati dan Allah muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa berkumpul di majelis ilmu yang kata Rasulullah merupakan taman surga, yang mudah-mudahan setiap langkah kita masing-masing dari rumah kita menuju ke tempat ini dijadikan sebagai bentuk amal soleh di depan Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan terlimpahkan pula pada keluarganya, sahabatnya, hingga pada umatnya yang taat setia pada ajarannya, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mengawali kajian kita pagi ini, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum. Meskipun Syawalnya, bulan Syawal sudah terlewat, namun mohon maaf saya baru sempat bersilaturahim kembali dengan ibu dan bapak sekalian. Kita senantiasa berdoa memohon pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa mempertahankan ruh Ramadan pada bulan-bulan setelah Ramadan. Sebab yang paling berat untuk menjaga kemakbulan suatu ibadah itu adalah saat ibadah itu selesai kita laksanakan. Ramadannya boleh berakhir, namun tabiah Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan harus kita biasakan. Kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, maka hendaknya kita pertahankan, bahkan tingkatkan, karena indikator kemakbulan suatu ibadah itu adalah ada efek dari ibadah itu terhadap iman dan akhlak kita. Bapak Ibu sekalian, mengawali juga kajian ini, kita doakan semoga almarhumah istri dari Bapak Haji Sofyan, orang tua kita, yang tanggal 4 ya Pak ya, yang tanggal 4 Mei yang lalu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan terhadap orang-orang yang soleh dan dimasukkan ke dalam tempat yang ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulahu wasi' madkhalah. Juga kita doakan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan, kesabaran dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada hakikatnya kita pun akan menyusul. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri itu, bahwa kita itu adalah kumpulan dari hari-hari. Setiap hari yang kita lewati berarti sebagian dari kita sudah hilang, yang pada akhirnya nanti kita bertemu dengan hari yang terakhir saat kita hidup di dunia ini. Kita senantiasa terus mohon pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, sebab kematian tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tiba-tiba. Makanya berbahagialah orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, karena saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia dalam keadaan baik. Dan mudah-mudahan kita memohon pada Allah, berlindung pada Allah dari keburukan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita dari hal-hal buruk yang kita lakukan, sehingga kita ingin dan berharap
memohon pada Allah saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik dan dalam keadaan kita melaksanakan suatu kebaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian kali ini kita akan sedikit membahas salah satu hadis ya, riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan 3 nasihat kepada kita sekalian. Yang ketiga nasihat ini adalah suatu amalan yang penting kita lakukan dalam kehidupan sosial kita. Baik Bapak Ibu sekalian, dapat dilihat dalam slide yang saya siapkan ada salah satu hadis riwayat Muslim nomor hadis 4689. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Ada 3 pesan nasihat Rasulullah SAW kepada kita. Yang 3 nasihat ini adalah seseorang itu bisa meyakini kalau iman pada yang gaib. Kalau tidak beriman pada yang gaib, susah untuk diyakini, susah untuk dilaksanakan. Apa itu? Kata Rasulullah, ma naqasat shadaqatun mimma. Tidaklah harta berkurang karena sedekah. Tidaklah harta berkurang karena sedekah. Ini nasihat pertama. Suatu nasihat yang sangat dalam sekali. Ya, kita seringkali seolah-olah menyadari atau menyadari bahwa seolah-olah harta kita itu akan berkurang karena sedekah. Ya, Rasulullah memberikan nasihat, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidaklah harta berkurang karena sedekah. Berikutnya nasihat yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tidak ada seorang yang beri maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan. Yang ketiganya apa? Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri tawadhu karena Allah illa rafa'ahu Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. 3 nasihat ini penting Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab 3 nasihat ini acap kali susah untuk kita laksanakan. Sebab seringkali bertentangan dengan apa yang kita sadari gitu ya. Bertentangan apa yang kita yakini kalau orang-orang yang tidak yakin tapi yang gaib. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yakin pada yang gaib, pahala, siksa Allah, insya Allah 3 nasihat ini sangat mudah untuk dilaksanakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bahas satu persatu dari nasihat Rasulullah SAW. Yang pertama, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidaklah harta berkurang karena sedekah. Kita seringkali Bapak Ibu sekalian lebih meyakini hal yang nampak ketimbang yang gaib. Sedekah 2.000 rupiah Bapak Ibu sekalian, ya, terasa kecil kalau kita bawa ke mall. Ya. 2.000 itu dibawa ke mall terasa kecil, tapi ketika mau dimasukkan ke dalam kain yang sedekah terasa besar. Baju di lemari banyak sekali. Kalau mau ke undangan terasa jelek semua. Ini udah dipakai, ini udah dipakai. Tapi ketika mau disedekahkan jadi terbalik, bagus semua. Ya. Mendadak bagus semua. Karena apa? Karena kita tidak yakin terhadap hal yang baik. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa harta kita itu yang sebenarnya real harta kita itu adalah apa yang kita sedekahkan. Pada suatu saat kita dipenuhi Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? Ternyata harta yang kita kumpulkan di dunia ini sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Justru yang kita sedekahkan itu yang real kekayaan yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan keseharian pun sebenarnya sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Tidak ada ceritanya orang miskin melarat karena rajin sedekah. Justru malah sebaliknya. Ya. Bahkan dalam hadis, ma yusbihul abdu
Ya, tidaklah seorang itu melewati satu pagi, ya, melainkan dua malaikat turun, kata Rasulullah SAW. Wa qala ahaduhuma, salah satu di antara malaikat itu berdoa pada Allah, Allahumma ti unfikon khalafan. Ya Allah, berilah ganti orang-orang yang sedekah hari ini. Wa qala al-akhar, dan malaikat yang lain berdoa pada Allah, Allahumma ti mumsikan talaban. Ya Allah, berilah kebinasaan orang yang menahan sedekah hari ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, orang yang sedekah itu bukan hanya didoakan oleh orang yang menerima sedekah, didoakan oleh para malaikat banyak. Kita didoakan oleh orang soleh, itu luar biasa. Ini didoakan oleh malaikat. Kita mengeluarkan sedekah satu hari. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang itu melewati satu pagi melainkan dua malaikat turun berdoa untuk orang-orang yang sedekah pada hari itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita meyakini pada hal yang gaib, tidak akan terasa berat untuk kita melakukan sedekah. Mengapa? Dikarenakan kita yakin bahwa harta yang sebenarnya yang akan kita bawa adalah apa yang kita keluarkan, apa yang ada di dalam rekening kita, dalam dompet kita, atau aset-aset dunia kita. Ini belum tentu menjadi harta kekayaan yang akan bisa menyelamatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Rasulullah saja, seorang yang maksum, seorang yang sangat sempurna. Beliau sangat khawatir kekayaan yang disimpan di rumahnya tidak berikan manfaat kepadanya. Apalagi kita yang tidak ada keutamaan, kelebihan kita dibanding yang lain, semua sama, tidak ada yang maksum. Makanya Rasulullah SAW menasihatkan kita, mana fasad shadaqatun min ma, tidaklah harta berkurang karena sedekah. Nah, perhatikan dalam salah satu ayat dalam surah At-Taghabun, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memerintahkan berinfak setelah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sekalian pada Allah semampumu. Wasma'u, dan hendaklah kamu dengar. Wa ati'u, dan hendaklah kamu taat pada Allah. Wa anfiqu, dan hendaklah kamu sekalian berinfak. Khairul li anfusikum, itu kebaikan untuk kamu sekalian, tidak untuk Allah. Bahkan kata Allah, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa menjaga diri dari sifat kikir, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang yang beruntung. Mengapa? Dikarenakan mereka akan mendapatkan keuntungan dari harta kekayaan yang dunia ini, sifatnya duniawi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hadis bahkan Rasulullah SAW mengutarakan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang sifat tatapannya, pandangannya untuk masa depan, kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Mengapa? Dikarenakan manusia, yang namanya manusia di dunia ini tidak akan selamanya. Kehidupan yang selamanya nanti di akhirat. Makanya bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berhasil menjaga dirinya dari sifat kikir, mereka itulah orang beruntung. Mengapa beruntung? Dikarenakan dia sudah bisa menyimpan sebagian aset dunianya untuk aset akhirat. Kita seringkali merasa bahagia, merasa senang kalau apa yang kita rasakan itu terasa hari ini. Padahal bagi orang-orang mukmin, apa yang kita rasakan hari ini belum tentu bisa dirasakan kenikmatnya nanti di akhirat. Bagi orang yang cerdas adalah orang yang menyimpan sebagian besar untuk kehidupan yang akan datang. Seorang musafir, seorang yang ada dalam perjalanan, itu tentu dia akan mengumpulkan, atau orang yang mengembara, orang merantau, itu pasti akan mengumpulkan aset-asetnya untuk saat dia kembali ke kampung halaman. Bukan indikator keberhasilan ketika seorang itu mengembara lalu dia memiliki banyak kekayaan di tempat merantaunya. Karena apa? Karena tempat merantau belum tentu dia hidup selamanya di sana. Pasti akan kembali kampung halaman. Demikian pula kita.
Ya, seorang mukmin meyakini bahwa kampung halaman kita itu akhirat. Kampung halaman kita akhirat. Makanya bagi seorang mukmin, ketika dia memiliki kekayaan di dunia, dia akan menyimpannya untuk aset di kampung halaman kita nanti kelak di akhirat. Melalui apa? Melalui sedekah, infak, memberikan santunan, memberikan bantuan pada orang yang memerlukan. Banyak berbagai macam hal yang bisa kita simpan kekayaan kita, ya, untuk aset akhirat kita. Namun seringkali kita lebih percaya pada duniawi, menyimpan aset di bank, ya, dan reksadana, merasa nyaman, aman, ya, terjamin kehidupan, ya, padahal tidak ada yang namanya kekayaan atau keuntungan yang melebihi kebaikan yang Allah akan berikan pada orang-orang yang berinfak di Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah bahkan Allah menjanjikan satu yang kita keluarkan Allah akan balas 700 lipat ganda. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Seperti orang satu benih yang menumbuhkan 7 bulir, setiap bulir menumbuhkan 100 benih. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan itu pun Allah akan lipat gandakan. Bayangkan, satu saja yang kita keluarkan Allah lipat gandakan. Bagi orang yang tidak beriman pada yang gaib, wah itu teori saja. Ya, bagi orang yang beriman pada yang gaib akan berlomba-lomba. Mengapa? Dikarenakan tidak ada suatu kebaikan melebihi kebaikan Allah yang Allah janjikan pada orang-orang yang sedekah. Inilah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah meyakinkan kita bahwa harta tidak akan berkurang, bahkan berlipat ganda. Jangankan di akhirat, di dunia pun Allah akan lipat ganda keberkahan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Yamhaqullahu riba, Allah akan menghapus, menghilangkan keberkahan dalam kehidupan yang penuh dengan riba. Salah satunya menahan infak, menahan sedekah. Wa yurbis shadaqah, dan Allah akan menyuburkan keberkahan dalam harta yang penuh dengan sedekah. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kita inginkan, yang kita cari itu dalam harta dan keberkahan. Banyak tapi tidak bisa dinikmati, sayang. Banyak orang-orang yang hartanya banyak tapi tidak bisa dinikmati. Yang ada hanya merasa tersiksa. Tidur tidak bisa nyenyak karena hartanya takut diambil, dicuri sama orang lain. Ya. Maka tidak akan terasa nikmat juga. Banyak penyakit dalam dirinya. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah sedekah. Sebab harta yang kita miliki belum tentu terasa nikmat oleh kita. Kenikmatan itu akan terasa jika harta itu mengandung berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan sedekah. Hiasi harta itu dengan sedekah. Nah, perhatikan dalam surah Saba ayat 39 Allah memperkuat, ya, apa yang disampaikan Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Wa ma anfaqtum min syai'in, apa yang kamu infakkan dari suatu nikmat yang Allah karuniakan pada kita, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya. Nah, kita yakin tidak? Ya? Nah, ini memerlukan keyakinan pada Allah itu. Ya? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kekayaan yang kita keluarkan sedekahnya itu, ya, itu Allah akan ganti. Tapi keyakinan itu tergantung pada iman pada hal yang gaib, pada Allah, pada pahala dan siksa. Kepada orang-orang yang tidak percaya, susah itu. Yang ada malah meyakininya berkurang. Ya. Padahal Allah akan ganti janji Allah tuh. La yukhlifullahu mi'ad. Allah tidak akan ingkar dari janjinya. Ya. Allah berjanji fahuwa yukhlifu. Allah akan menggantinya.
mengganti harta kita itu dengan berbagai macam kenikmatan yang banyak. Ya. Namun keyakinan ini hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Bagi orang tidak beriman tidak akan yakin pada hal ini. Mengapa? Mana mungkin dia akan yakin pada itu kalau iman pada Allah tidak yakin. Kalau iman pada siksa, ya, atau pahala tidak yakin, susah. Ya. Makanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkuat, wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah yang sebaik-baiknya memberi rezeki. Ya. Pada hakikatnya apa yang kita dapatkan itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui apa? Syariatnya, melalui pekerjaan kita, melalui orang lain dan sebagainya. Kalau Allah tidak memberi, tidak akan memberi pada seorang itu rezeki. Ya, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak akan mungkin ada seorang yang bisa memberikan kalau oleh Allah sudah ditahan rezekinya. Ya. Berikutnya dalam surah Muhammad ayat 38, wa may yabkhal fa inna ma yabkhulu an nafsi. Ya. Barang siapa yang bakhil, kikir, ya, fa inna ma yabkhulu an nafsi, maka sebenarnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Mengapa? Pada hakikatnya dia yang apa yang dia keluarkan untuk kita juga. Makanya ketika seorang itu bakhil, kikir, sebenarnya kikir untuk kebaikan dia. Saat dia nanti di akhirat, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia miliki ketika di dunia. Bakhil untuk diri kita sendiri. Makanya ada peribahasa dalam bahasa Arab, waktu sekolah agama itu ada yang namanya kalimat apa? Peribahasa al-bakhilu aduwwullah. Orang yang bakhil itu musuh Allah. Mengapa? Sebab dia tidak meyakini bahwa Allah itu maha kaya. Ya, seolah-olah Allah itu hanya ada hari ini. Apa yang dia keluarkan itu seolah-olah Allah tidak ada untuk esok. Tidak ada setelah itu. Ya, padahal Allah ada selamanya. Allah akan mengganti apa yang kita keluarkan. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi. Barang siapa yang bakhil, kikir, hakikatnya dia kikir dalam diri sendiri. Coba Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu gajinya 1 miliar, ini dianalogikan saja. 1 bulan 1 miliar misalnya. Tapi makan sama kecap terus, kikir nggak dalam diri sendiri itu? Pelit itu. Ya, misalnya bala-bala, hijrah, 1.000 ditawar padahal kita gaji 1 miliar. Sebala-bala sabarang 1.500 lah. Itu kikir dalam diri sendiri. Ya. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan kehidupan akhirat, ya, apa yang kita keluarkan itu pada untuk diri kita sendiri. Seorang yang bakhil terhadap kebaikan, pada hakikatnya dia sangat kikir terhadap dirinya sendiri. Mengapa? Dia tidak akan mendapatkan kebaikan yang dia lakukan saat dia di dunia. Ya. Banyak orang-orang yang merasa ringan untuk sedekah. Ringan sekali. Itu tidak ada ceritanya orang itu bangkrut. Ya. Bahkan kalau kita lihat testimoni, ya, di beberapa tayangan, itu banyak orang-orang yang sukses. Karena apa? Karena sedekah. Sebaliknya banyak orang-orang yang dia baru menyadari saat dia bangkrut. Karena apa? Karena saat dia berhasil, sukses, jalan sedekah. Itu tidak akan berkurang. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, barang siapa yang kikir, sebenarnya kikir bukan untuk Allah. Allah tidak memerlukan, Allah tidak merasa diuntungkan, tidak diuntungkan oleh kekayaan yang kita sedekahkan. Pada hakikatnya untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu bayar premi asuransi tiap bulan, ya, itu manfaatnya untuk siapa, Bu? Untuk sendiri. Asuransi kesehatan terasa berat tuh, ya, kalau kita dalam kondisi sehat, gitu kan? Aduh, sayang gitu bayar premi, gitu kan? Saat kita sakit, lalu kita tidak punya uang, terasa manfaat nggak dari apa yang kita keluarkan? Ya Allah, ternyata manfaat sekali. Ya, saya pernah itu, ya, suatu saat ikut asuransi, bukan promosi asuransi, bukan, ini salah satu analogi saja, ya. Asuransi terasa berat itu tiap hari dalam kondisi normal itu. Asuransi investasi syariah, ya. Tiap bulan, ya, kata saya gaji saya jadi berkurang gitu kan, berkurang. Setelah bayar premi itu selesai, saya lupa
Ya, lupa aja. Suatu saat ada suatu keperluan mendesak. Ya. Saya kebetulan nggak punya uang waktu itu. Ke istri saya itu, aduh nggak punya uang ya. Kebetulan sangat mendesak sekali, perlu uang gitu. Ternyata Allah menggerakkan seorang itu. Ketua jurusan di kampus telepon saya, ya, minta fotokopian ijazah, ya, ijazah selama saya kuliah. Ya, akhirnya saya buka dokumen. Ketika buka dokumen ada map itu map salah satu perusahaan asuransi syariah itu. Ya, saya cabut, ternyata ada uang itu di sana. Ya, itu seperti kita nemu uang, Bu. Ya. Padahal uang kita yang kita simpen, tapi kita nggak lupa gitu. Ketika ditelepon cair itu, itulah Bapak Ibu sekalian. Kita itu akan meninggalkan dunia. Ya, kekayaan yang sebenarnya bukan apa yang kita simpan di dunia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saat nanti suatu saat kita tersadar, membukakan mata, lalu kita tersadarkan bahwa apa yang ada sering kita itu bukan di alam dunia, sudah di alam barzah. Lalu kita mencari apa aset-aset akhirat kita. Ya. Suatu saat kita mendapatkan aset yang sangat besar. Dari mana itu? Dari sedekah yang kita terasa berat, tapi kita yakin akan kebaikan dari sedekah itu. Kita terasa manfaatnya pada waktu itu. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bayangkan ketika kita tersadar, lalu sekeliling kita bukan lagi orang-orang yang ada di dunia ini, keluarga sudah tidak ada. Lalu ternyata ketika kita bangun itu tersadar itu, ya, selama di dunia semua aset banyak sekali. Ketika kita tersadar pada waktu itu tidak ada apapun yang kita miliki, rugi tidak? Sangat rugi. Kita yakin Bapak Ibu sekalian, kita akan hidup suatu keadaan di mana keadaan itu bukan lagi keadaan di dunia. Aset dunia mungkin boleh jadi betul, tapi untuk aset akhirat belum tentu apa yang kita miliki di sini itu bisa menjadi aset akhirat kita. Dan salah satu kunci untuk menyimpan aset dunia untuk aset akhirat itu adalah infak sedekah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi orang-orang yang beriman pada Allah akan sibuk mencari siapa yang bisa menerima, ya, manfaat dari aset dunia kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW memberikan salah satu solusi, ya. Lihat bagaimana orang-orang yang memerlukan bantuan, anak yatim, wakaf sumur, gitu kan, masjid, bahkan orang yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan istana di akhirat. Ya, bagi orang yang yakin akan akhirat itu, wah itu akan berlomba-lomba. Ya, tapi kalau orang yang tidak yakin pada akhirat, sayang dikeluarkan untuk masjid itu, sebab tidak menguntungkan dunia. Ya, bagi orang-orang yang tidak beriman pada akhirat. Baik, berikutnya nasihat yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan. Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang yang memberikan maaf melainkan kemuliaan. Ya. Ini sifat maaf itu susah Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau sudah seseorang kaitan dengan menyakiti hati kita. Eta emot saumur umur tuh. Ya. Anak keturunan kade ulah kawin yang si anak anu gitu. Sudah menyakiti saya gitu. Ya, haram biasanya yang si anu itu. Ya. Sakit itu. Padahal itu, ya, ketika seorang itu memaafkan orang yang menyakiti kita, tidaklah Allah menambah kepadanya melainkan kemuliaan. Jadi sifat pemaaf itu merupakan salah satu cara Allah untuk memuliakan seorang. Makanya dalam surah Ali Imran salah satu sifat orang takwa itu adalah wal afina 'anil nas, dan dia senantiasa beri maaf kepada manusia. Ya. Ya, maaf itu suatu hal yang mudah untuk diutarakan, diucapkan, namun susah saat kita tersakiti, gitu ya, tersakiti. Nah, perhatikan, ya, dalam surah Asy-Syura ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberikan maaf, wa aslaha, dan memberikan kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya dari Allah. Ya. Mungkin kita tidak akan mendapatkan, ya,
kebaikan dari orang yang kita sakiti lalu kita maafkan, tidak akan mendapatkan kebaikan. Makanya janji Allah, fa ajruhu 'ala Allah. Cukup Allah yang berikan ganjaran, enggak usah mengharap pada manusia. Tidak usah mengharap pada manusia, cukup harapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sifat pemaaf. Ya. Ini perintah atau nasihat Rasulullah SAW pada kita semua. Bagaimana pemaafnya, sifat pemaafnya Rasulullah saat menguasai kota Mekah, tidak ada pertumpahan darah. Siapapun yang sudah menyakiti Rasulullah dan para sahabat, kata Rasulullah apa? Tidak ada peperangan setelah ini. Dibebaskan semua, dimaafkan semua. Sekalipun Hindun yang sangat menyakiti Rasulullah, hati Rasulullah, saat apa? Saat bagaimana Hindun memutilasi jasad paman Nabi yang sangat Nabi sayangi, Sayyidina Hamzah. Nabi Muhammad sangat sakit itu, nangis itu. Saat bagaimana ketika Sayyidina Hamzah sudah dibunuh pada perang Uhud, lalu dimutilasi, dadanya dibelah. Sangat sakit Rasulullah pada waktu itu. Bagaimana seorang yang melindungi Rasulullah syahid dalam keadaan dimutilasi oleh Hindu. Saat Hindu masuk Islam, Rasulullah memaafkan. Ya, tapi Rasulullah tidak mau melihat Hindu. Tapi Rasulullah memaafkan. Bagaimana sifat pemaaf Rasulullah SAW. Sekalipun disakiti hatinya, bagaimana Bapak Ibu sekalian tidak terbayang oleh kita seorang yang mulia, seorang nabi yang sangat sempurna dipanggil gila oleh orang lain. Bayang, innahu lamajnun, dia itu gila, kesurupan, kena sihir. Itu sosok nabi. Apakah nabi tidak memaafkan? Memaafkan. Sepanjang umur saya, Bapak Ibu sekalian, isi kajian tidak ada yang buat saya gila. Ini Pak Ustadz gelo misalnya. Itu Rasulullah, bayangkan. Rasulullah seorang nabi yang sangat sempurna, yang sangat dimuliakan, bukan hanya oleh manusia. Allah dan malaikat pun kagum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kagum terhadap akhlak Nabi. Ya. Tapi kemuliaannya tidak pernah Rasulullah menjadikan dia sombong di hadapan manusia. Dia senantiasa memberikan maaf pada orang lain. Ini Bapak Ibu sekalian, fa ajruhu 'ala Allah. Cukup pahalanya dari Allah, jangan mengharap pada manusia. Dapat kumaha ku abdi mah ngamaafkeun saeta teh enggak pernah menghormati saya. Enggak usah mengharap pada manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa ajruhu 'ala Allah. Cukup mengharap pahala dari Allah. Jangan mengharap dari manusia. Pasti dia tidak akan memberikan kebaikan. Yang sudah menyakiti kita maafkan, ya udah, harapan pada manusia. Sudah, jangan terikat oleh makhluk. Ya. Perhatikan, bahkan dalam surah Al-Baqarah 237, ini diperkuat juga dalam surah Ali Imran, yang berkaitan dengan sifat takwa, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Dan semuanya sifat maaf itu lebih dekat dari sifat karakter takwa. Ya, jadi karakter takwa ini adalah sifat pemaaf salah satunya. Dalam hadis, ya, perhatikan dalam hadis riwayat Tabrani disahihkan, dihasankan oleh Imam Al-Albani, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suila. Diterima Jabir bin Abdullah, ya, semoga Allah meridai kepada keduanya. Sungguhnya Nabi SAW ditanya, ayul iman afdal, iman yang bagaimana yang paling utama? Kata Rasulullah, as-sabr, ya, sifat sabar, was-samahatu, dan pemaaf. Ya. As-samahatu di sana itu sifatnya itu lebih luas, bukan hanya pemaaf, tapi mudah untuk melakukan kebaikan. Itu as-samah. Ya, salat tahajud mudah itu. Ya, sedekah mudah, ya, pemaaf mudah. Nah, tapi di sini seringkali dikaitkan dengan sifat pemaaf, karena mudah memaafkan. Sebab memaafkan itu sangat susah. Ya. Kita sudah dihina, disakiti, memaafkan susah sekali itu. Malah kita inginnya dendam aja itu. Ya. Ya, balas dendam kita dari keburukan yang seseorang itu lakukan. Ya. Makanya as-samah, mudah untuk memaafkan. Nah, ini salah satu keimanan yang paling utama. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ujian kita saat ini setelah selesai Ramadan itu adalah sifat-sifat kebaikan ini. Salah satunya pemaaf, ya, memaafkan. Bahkan salah seorang
seorang sahabat yang dijadikan masuk surga, ya, itu orang yang biasa-biasa. Ya, ketika Rasulullah SAW bersama sahabat lagi halaqah, gitu, kata Rasulullah, sahabat, sebentar lagi akan datang ahli surga. Datang seorang sholat, udah sholat keluar lagi, gitu. Udah. Hari berikutnya, saat Rasulullah masih dalam halaqah dengan sahabat, sahabat, sebentar lagi kita akan kedatangan ahli surga. Datang orang yang sama itu, ya. Sampai hari ketiga, Abdullah ibnu Umar penasaran, apa yang menyebabkan dia dijadikan seorang ahli surga oleh Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya Abdullah ibnu Umar mengikuti orang itu dan dia berbohong, seolah-olah dia itu ada sesuatu di rumahnya dan tidak bisa ke rumahnya dan dia ingin menginap di rumah orang yang dikatakan ahli surga. Ketika menginap di rumahnya itu, ditunggu tengah malam, kok nggak bangun malam gitu, ya, tahajudnya kok kesiangan, ya katanya ahli surga gitu kan. Hari kedua sama juga, ya, kan batas menjadi tamu itu hari ketiga, ya. Hari ketiga sama juga. Setelah hari ketiga, Abdullah ibnu Umar pamitan, ya, saya pamit kata beliau itu, saya pamit. Mohon maaf, sebenarnya saya ini ingin tahu ibadah Anda seperti apa, katanya, sehingga Anda dikatakan Rasulullah ahli surga. Kata seorang yang dikatakan ahli surga itu, jawabannya apa? Itu sebenarnya tidak ada ibadah yang utama. Tidak ada ibadah yang utama. Hanya kalau saya sebelum tidur, saya udah memaafkan orang lain yang menyakiti saya. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati pada orang lain. Bayangkan tuh, ya. Bahkan orang itu dinamakan ahli surga. Ya, kita mah terbalik, ya. Belum bisa tidur kalau kita belum itu dendam, itu mikir-mikir, ngomong gitu, ya, curhat di WA gitu, wah terdolimi gitu, ya. Wah itu padahal pemaaf itu adalah salah satu keutamaan iman. Bahkan seseorang dikatakan ahli surga oleh Rasul sampai 3 hari, ya. Dikarenakan salah satunya adalah tidak pernah menyimpan dendam pada orang lain ketika orang lain menyakiti. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini nasihat yang penting buat kita, ya. Jadi tidak akan mengurangi kemuliaan seorang itu yang memiliki sifat pemaaf. Bahkan Allah akan menaikkan kemuliaan. Baik, nasihat yang ketiga yang terakhir, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang yang tawadhu, merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sifat, ya, tawadhu merupakan lawan dari sikap takabbur, ya, sombong. Ya. Kita seringkali, acap kali pintu-pintu kesombongan itu mudah masuk dalam diri kita. Melalui apa itu? Harta, ya, kekayaan. Baju paling bagus itu pintu sombong tuh, ya. Apalagi itu status sosial, ya, kerjaan lagi naik-naiknya, sombong tuh. Dada juga mendadak agak ke depan sedikit tuh, ya. Ya, kalau sudah naik jabatan. Yang ketiganya apa? Ilmu, ya, naik aja jenjang pendidikan sedikit, waduh itu merasa paling pintar, ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Pintu-pintu sombong itu banyak sekali. Setan itu pintar. Sebab dosa yang pertama kali dalam peradaban manusia itu adalah sombong. Ketika Allah sudah menciptakan Adam, ya, dosa pertama kali yang dilakukan ketika Adam sudah diciptakan adalah sombong yang dilakukan oleh iblis. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik daripadanya. Ya, ketika Allah tanya, kenapa hai Adam? Kenapa hai Adam? Kenapa hai iblis? Engkau tidak mau sujud pada Adam. Anda khairum minhu, kata iblis itu. Saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan dia dari tanah. Ya, kesombongan. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Setan itu menggoda seorang kalau tidak bisa, ya, menggoda sampai dia melakukan kemaksiatan. Salah satunya apa? Menggoda dia merasa paling soleh ketimbang orang lain, ya, paling baik, paling cantik, paling kaya, paling pintar, ya. Dan setan mah pintar, ngedoa ke orang-orang ahli masjid nggak mungkin masuk ke diskotik, ya. Ini menggoda ibu, bapak-bapak masuk ke diskotik nggak mungkin tuh,
Udah bukan zamannya lagi gitu ya, udah menjelang maghrib udah nggak cocok masuk ke diskotik gitu ya. Nggak mungkin. Tapi menggodanya cara apa? Menggodanya dengan cara merasa paling. Ya. Oh, saya paling awal di masjid, kayaknya saya paling soleh ini. Pas Allahu Akbar, wah, orang lain sholatnya kayaknya khusyuk. Saya yang paling khusyuk. Padahal dia yang paling nggak khusyuk, udah berpikir orang lain nggak khusyuk gitu ya. Itu ya. Baca Quran, sodako, hati-hati tuh. Setan itu pintar membisikkan. Karena apa? Karena yang menghalangi seorang itu masuk surga adalah salah satunya sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya satu biji, satu titik atom ketakaburan, kesombongan. Alhamdulillah. Ya, makanya berbanyak istighfar. Pasti ada itu. Wah, saya paling berbanyak istighfar. Astagfirullah. Rasulullah saja istighfarnya lebih banyak Rasulullah ketimbang kita. Mengapa? Dikarenakan godaan para Rasulullah lebih besar ketimbang pada kita. Ya, secara manusiawi mungkin Rasulullah boleh jadi, aduh saya Rasul, saya paling takwa, kan gitu ya. Nah, boleh jadi, makanya banyak istighfar. Apalagi kita, Nabi bukan, Rasul bukan, ahli surga pun bukan, belum tentu ya. Berbanyak istighfar. Saat ke masjid jalan kaki, itu setan pintar tuh. Bu, Pak, Ibu, Bapak ini paling soleh tuh, awalnya ke masjid. Lu sana itu juga karereken itu, Bapak mau terus ke masjid. Wah, merasa tuh percaya diri karena paling soleh. Bisikan setan tuh, merasa paling istighfar. Astagfirullah. Sodako, ya. Banyak pintu-pintu. Ilmu lebih tinggi orang lain ketimbang orang lain. Pintu kesombongan, berbanyak istighfar. Berlindung pada Allah dari sifat-sifat takabur yang dibisikkan oleh setan dan iblis. Ya, perhatikan dalam surah Al-Hijr ayat 88. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu perintah kepada kita untuk kita senantiasa merendahkan hati kita, merendahkan diri kita pada Allah, merendahkan hati kita pada manusia sama orang yang beriman. Wahfid janahaka lil mu'minin, dan merendah dirilah kamu terhadap orang yang beriman. Ya. Jadi sesama orang beriman akan senantiasa harmonis kehidupan. Mengapa? Sebab setiap orang yang beriman itu memiliki sifat atau memiliki kesadaran bahwa kita harus rendah diri. Ya, rendah hati akan nyaman. Makanya kalau ibu-ibu yang beriman itu cocoknya dengan ibu-ibu yang beriman lagi. Bapak-bapak yang beriman, bapak yang beriman pasti dengan orang yang tidak beriman akan cocok. Ya, akan banyak pengaruh-pengaruh negatifnya. Ya, kita merendahkan diri, merendah hati sama orang yang beriman. Ya. Perhatikan dalam dalam hadis riwayat Muslim nomor 2865, Rasulullah SAW ya, menyampaikan salah satu sabdanya, ya, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Innallaha auha ilayya, sehingga Allah mewahyukan kepadaku an tawadhu, agar bersikap tawadhu, merendahkan diri, hatta la yafkhar ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seorang sombong terhadap dirinya terhadap orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak ada saling menganiaya antara satu dan yang lain. Ini salah satu wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Sifat tawadhu. Ya. Jangan sombong. Bahkan dalam hadis dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala surah Luqman menjelaskan tidak boleh, ya, meninggikan suara. Ya. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Ya, ini mah bukan level saya. Malingkan, gaul, pilih-pilih. Wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau memalingkan muka dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh, merasa diri paling. Hati-hati gitu ya. Kita kan seringkali terbawa arus tuh.
ya kehidupan itu. Kalau pergaulan pilih-pilih gitu kan, oh ini bukan level kita nih, ya kita mah levelnya sosialita gitu kan. Wah bahaya itu, ya. Wah pilih-pilih itu untuk wala tusa'id, itu satu perintah, ya larangan dalam Al-Quran. Kita tidak boleh pilih-pilih dan pergaulan. Wala tusa'id khaddaka linnas, jangan malingkan muka dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh. Ya, karena Allah tidak suka terhadap orang yang sombong dan angkuh. Karena kesombongan itu milik Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita itu tidak memiliki apa-apa. Kita merasa sombong padahal kita itu hidup di satu planet yang kecil dibanding planet-planet yang lain. Kita tidak memiliki apa-apa. Saat kita meninggal pun tidak ada yang kita bawa. Kita lahir dengan tidak membawa apa-apa, dan kembali pun tidak akan membawa apa-apa. Kita tidak memiliki apapun di depan Allah. Makanya apa yang kita sombongkan? Seringkali sombong itu adalah saat dia tidak beriman pada Allah. Kalau seorang yang beriman pada Allah tidak mungkin sombong. Mengapa? Kesombongan milik Allah. Kita tidak memiliki apapun. Kalau Allah berkehendak mengambil kekayaan kita, apa yang kita sombongkan pada hari itu, kita tidak memiliki apapun untuk menahan dari apa yang Allah ambil. Banyak orang yang mulia hari ini, esok lusa hina. Ya. Hari ini tayang di TV, wah mulia. Esok lusa menjadi orang yang kesakitan. Apa yang kita sombongkan? Jabatan ada akhirnya, kekayaan akan ada habisnya. Ya. Apa yang kita sombongkan? Kalau kita beriman pada Allah, kita akan senantiasa merendah diri, tawadhu di depan Allah dan di depan orang beriman. Mengapa? Malaikatnya kita sama. Kita seringkali disekat-sekat oleh kekayaan, dan kekayaan akan habis. Disekat-sekat kehidupan kita oleh jabatan, padahal jabatan pun akan ada akhirnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahwa jangan sekali-kali kita memalingkan muka dari manusia, pilih-pilih dan pergaulan, berjalan dalam keadaan ampuh karena apa yang kita miliki dari sisi materi, padahal itu semuanya titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin kajian yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini, pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama ya laksanakan sedikit demi sedikit, ya sedikit demi sedikit. Kita perlu riyadhah, latihan untuk mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Siapa dekatnya apa yang apa yang Allah dan Rasulullah sampaikan dalam Al-Quran maupun hadis, pada hakikatnya adalah kebaikan untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum. Orang-orang beriman, penuhilah jika Allah dan Rasulnya memanggilmu, menyerumu untuk melakukan kebaikan. Lima yuhyikum, untuk apa? Untuk kebaikan kehidupanmu. Jadi pada hakikatnya apa yang Allah Rasul perintahkan adalah kebaikan untuk kita. Apa itu yang pertama? Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Yang keduanya apa Ibu? Tidak akan memaafkan itu, melainkan Allah akan memuliakan. Yang ketiganya, sifat tawadhu akan mengangkat derajat seseorang. Ya, mari kita sama-sama laksanakan 3 pesan Rasulullah SAW ini. Kita perbanyak sedekah, perbanyak memaafkan orang lain, dan mari kita sama-sama bangun sifat tawadhu, ya, rendah hati di hadapan manusia dan rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah mutlak dari kekeliruan dan kebodohan diri saya sendiri. Marilah kita sama-sama tundukkan hati dan pandangan kita. Kita mohon pada Allah pada pagi hari yang baik ini, mohon kebaikan-kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang telah berjasa pada kita semua. Dan kita doakan juga orang-orang yang sakit di antara kita, saudara-saudara kita, semoga Allah menyembuhkan dan menjadikan sakitnya sebagai kifarat, serta cara Allah mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بالله في سبيل الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.